Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Gilang Ramadan dengan NIM 21090123130080 dengan kelas inspeksi kelas A. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan subbab yang saya dapatkan untuk saya presentasikan di sini. Oke, jadi subbab yang saya dapatkan yaitu adalah identifikasi cacat las dengan penetaran tes pada hasil las. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu pengujian penetran atau penetran testing itu apa. Nah, penetran testing itu adalah metode inspeksi yang bekerja dengan memanfaatkan cairan penetran berwarna merah atau cerah dan fluoresan untuk meresap ke dalam cacat permukaan pada bagian material. Nah, setelah penetran dibiarkan beberapa saat, kelebihan cairan ini biasanya dibersihkan dengan developer. Nah, developer ini diaplikasikan untuk menarik cairan keluar dari cacat dari fluoresan yang sudah disemprotkan tadi, sehingga kita bisa melihat hasilnya gitu. Nah, hasilnya adalah indikasi visual berupa garis atau titik kecil pada permukaan yang menandakan adanya cacat pada pengelasan tersebut gitu. Nah, untuk prinsip-prinsipnya sendiri itu tuh prinsip-prinsip penetran adalah cairan penetran yang masuk ke dalam discontinuous kemudian akan keluar ke permukaan dengan bantuan developer tadi atau cairan pengembang. Nah, developer ini biasanya tuh punya warna yang kontras dengan warna liquid penetran supaya saat proses pengamatan hasil pengujian dapat dilakukan dengan mudah dan benar. Nah, untuk itu dibagi menjadi dua, berdasarkan cara pembersihannya dan juga berdasarkan cara pengamatannya. Penetran testing itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara pembersihannya dan juga cara pengamatannya. Di mana berdasarkan cara pembersihannya itu ada 3 kategori. Yang pertama ada water washable penetration system, lalu ada solvent removable system, lalu ada post emulsible system. Di mana yang water washable penetration system ini biasanya cairan yang digunakan adalah fluoresan. Nah, sistem ini biasanya dapat dikerjakan dengan cepat dan lebih efisien gitu dibandingkan kedua yang lain gitu. Lalu kita masuk ke solvent removable system, di mana biasanya tipe ini tuh dipakai pada saat proses pre-cleaning atau saat proses pembersihan serta saat melakukan pembasuhan liquid penetrannya gitu. Lalu yang terakhir ada post emulsible system, di mana sistem ini tuh biasanya cocok banget buat mendeteksi jenis retakan yang ukurannya sangat kecil atau hampir tidak bisa dilihat oleh mata memandang gitu. Untuk jenis cairan penetran yang tidak dapat dihilang, nah jenis cairan penetrannya ini itu biasanya nggak bisa hilang jika dibasuh dengan air biasa. Makanya biasanya itu menggunakan air atau jenis yang dilakukan dengan oli gitu buat ngehilangin penetrannya. Lalu berdasarkan cara pengamatan itu tuh ada dual sensitivity penetran, lalu ada fluorescent penetran sama visible penetran. Nah, buat dual sensitivity penetran ini itu tuh biasanya spesimen ini bakal diuji sebanyak 2 kali, di mana pengujian pertama yaitu visible dan fluorescent penetran. Nah, dengan 2 kali pengujian ini harapannya hasil pengamatan ini akan menghasilkan hasil yang lebih akurat dibandingkan yang lainnya gitu. Lalu ada fluorescent penetran, di mana cairan penetran ini menggunakan warna yang lebih berkilau jika disinar menggunakan sinar ultraviolet gitu. Nah, jenis cairan ini tuh bergantung terhadap kapasitasnya dalam menampilkan diri terhadap sinar UV-nya yang rendah ketika berada di ruangan yang minim cahaya atau gelap gitu. Lalu kita masuk ke visible penetran. Nah, visible penetran ini biasanya menggunakan warna jenis penetrannya ini biasanya warna merah dengan penampilan yang kontras dengan developernya yang berwarna putih biasanya. Nah, perbedaannya visible penetran dan fluorescent penetran ini, kalau visible penetran ini saat pengamatan nggak membutuhkan cahaya dari sinar ultraviolet, namun cukup dengan cahaya lampu putih biasa. Nah, nanti dari situ dia akan menghasilkan warna yang nah,
Dari situ nanti dia akan memberikan eee, warnanya sendiri gitu. Jadi ketika kita lihat hasilnya bakal lebih kelihatan gitu daripada yang fluoresan penetran. Soalnya kalau fluoresan penetran ini dia sangat kelihatan ketika menggunakan sinar UV gitu dan tergantung terhadap warnanya itu. Warnanya ini bisa menampilkan kapasitasnya bergantung terhadap kapasitasnya dalam menampilkan diri terhadap sinar UV yang rendah ketika berada di ruangan yang minim cahaya atau gelap gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bentuk cacat las dengan penetran tes, di mana bentuk-bentuk cacat las ini itu kalau dengan penetran tes yang bisa kelihatan tuh ada 4 cacat las. Yang pertama ada retak di permukaan, porositas, overlap, dan juga undercut. Di mana kalau yang retak di permukaan ini biasanya terjadi di bawah beban, tegangan pada ujung retakan akan berlipat ganda gitu. Di mana ini akan menyebabkan retak yang menyebar dengan cepat dan menyebabkan kegagalan yang tiba-tiba. Lalu untuk selanjutnya itu ada porositas, di mana porositas ini biasanya mengurangi las penampang efektif lasan. Nah, ini tuh bisa menyebabkan melemahnya sambungan dan membuatnya lebih rentan terhadap kegagalan, terutama di bawah beban dinamis atau berulang. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah overlap. Nah, overlap ini tuh cacat las di mana logam las melebar dan menumpuk di atas permukaan logam induk tanpa adanya fusi atau penyatuan metalurgi di bagian tepinya. Lalu yang terakhir adalah undercut. Nah, undercut ini itu tuh cacat las yang berupa alur, lekukan, atau parit yang terbentuk di sepanjang tepi manik las pada permukaan logam induk. Nah, cacat ini terjadi ketika logam las tidak sepenuhnya mengisi alur yang digerogoti oleh busur las. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.